Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini akan menjelaskan mengenai putusan tentang kasus perbankan. Nama kelompok 1. Iit Apriani, NIM D1A 021626. 2. Alinda Ayu Mariani, D1A 021609. 3. Zulfia Eka Lestari, D1A 021603. 4. Rizka Aprilia, D1A 021641. 5. Windiana Rahmadani, D1A 021596. Para pihak dalam kasus ini adalah nama Hefrizal, tempat tanggal lahir Bangkalis, umur tanggal lahir 48 tahun, 11 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kelapa Sawit, Gang Tenare, nomor 37 RT 003 RW 002, Kelurahan Tangkareang Labui, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Agama Islam. Pekerjaan karyawan tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kapri BUMD. Kasus Porsi. Membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 27 September 2021 sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Hefrizal selaku pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepulauan Riau, Cabang Talu Kuantan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan, yang dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh bank muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau perdiskotan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promise, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama di atas melanggar pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hefrizal dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar selama 3 bulan kurungan. Alat bukti terlampir dalam putusan menetapkan supaya terdakwa Hefrizal dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. tuntutan dan alasannya. Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pertimbangan dan putusan. Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 742-pidana-khusus-2021 Pengadilan Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2021 yang amat lengkapnya sebagai berikut. 1. Yaitu menyatakan terdakwa Hefrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima, menyetujui untuk menerima suatu imbalan atas pemberian fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara berlanjut.
Yang kedua yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 37 sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum tanggal 27 September 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 548-2021 Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Desember 2021 yang amat lengkapnya sebagai berikut. 1. Menolak permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 742-Pidana-Khusus-2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Membaca akta memohon kasasi nomor 87-Akta Pidana 2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibuat oleh Panitra pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut. Membaca memori kasasi tanggal 4 Januari 2022 dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2022, membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2021 dan penuntut umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan permohonan kasasi penuntut umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap alasan pemohon kasasi yang diajukan pemohon kasasi atau penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa alasan kasasi penuntut umum sebagaimana termuat dalam memori kasasi tanggal 4 Januari 2022 tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Fakti atau Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Judex Fakti atau Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyetujui untuk menerima suatu imbalan atas pemberian fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara berlanjut, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. 2. Bahwa putusan Judex Fakti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu terdakwa selama menjabat sebagai pemimpin PT BPD Cabang Taluk Kuantan periode Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019 dan sebelumnya sebagai pemimpin PT Bank Riau Kepulauan Riau telah menerima fee 10% tidak resmi di luar fee base Bank
dari pialang asuransi atau broker PT Global Risk Management, Pekanbaru. Sebelumnya, PT JRM Pekanbaru telah bekerja sama dengan PT BPD Riau Kepulauan Riau dalam penerimaan 10% fee resmi. Dengan cara terdakwa menerima fee 10% tidak resmi tersebut melalui ATM Bank Kepri Riau yang diberikan oleh Diki Vera Susbandianto selaku Business Development Officer PT JRM Pekanbaru. 3. Bahwa terdakwa telah menerima fee 10% tidak resmi tersebut GRM Pekanbaru sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2020 jumlah total seluruhnya sebesar Rp200.275.141. Uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari. Perbuatan material terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 42 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP pada dakwaan alternatif pertama. Bahwa demikian pula putusan Judeks Fakti menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp100 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan terdakwa. 2. Bahwa selain itu, alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Judeks Fakti dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 19(7) ayat 1 huruf F KUHP. 3. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang Judeks Fakti, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan terdakwa sebelum dipertimbangkan Judeks Fakti atau Judeks Fakti tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun, dalam perkara ini Judeks Fakti sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judeks Fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Mengingat pasal 49 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut. 2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai putusan tentang kasus perbankan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.